Ya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kembali kita mulai dengan satu tema yang baru, ya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan melalui 7 ungkapan I am, aku adalah aku. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini 7, kenapa 7? Kenapa tidak 6, 5 atau 8? Angka 7, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah angka sempurna. Saya ulangin, angka 7 adalah angka sempurna. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kita mulai dengan Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Kita buka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap kita. Kita baca dengan saling bertanggapan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan mulai ayat 30, jemaat yang dikasihi Tuhan ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai 50. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari sorga untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini anak Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Mari sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami datang di pagi ini di hadapan Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang telah mengorbankan Kristus bagi hidup kekal kami. Hamba-Mu minta belas kasihan Tuhan, layakanlah hamba-Mu yang hina ini.
yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau sucikan dia, Engkau urapi dia dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar dia boleh menyampaikan isi hati Tuhan, sabda-Mu yang kekal kepada umat pilihan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Dan Tuhan, kami mohon firman-Mu yang kami dengar ini akan tersimpan di dalam jiwa kami, akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, dan jangan satupun kami yang pulang dari tempat ini, atau kami yang sedang menonton dengan live streaming, setelah khotbah ini kami tidak mendapatkan firman berkat Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu ini akan menetap di dalam jiwa kami sampai selama-lamanya. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah itu Tuhan Yesus? Suatu kali Tuhan Yesus, dia bertanya kepada murid-murid dia. Dalam Matius pasal 16, dia mengatakan, menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya bilang, oke, ini Nabi A, Nabi B, kamu adalah itu Nabi Elia, kamu adalah Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Lalu Yesus berkata, tapi menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Lalu kita masih ingat bagian itu di mana Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, Simon bin Yunus, bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Bapakku di surga itu mengatakan itu di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, siapakah Tuhan Yesus menurut kata Yesus sekarang ini? Saya ulangi. Sekarang siapakah itu Yesus? Menurut kata Tuhan Yesus sendiri. Dan selama 7 minggu ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Tuhan Yesus mengatakan aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia dan sebagainya. 7 kali dia mengatakan aku adalah, aku adalah. Sekali lagi angka 7 jemaat yang dikasihi Tuhan itu adalah angka sempurna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa artinya ketika Yesus mengatakan aku adalah? Di dalam bahasa aslinya, mestinya aku adalah aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini dikatakan di dalam bahasa Yunani adalah ego eimi. Aku adalah itu ego eimi. Ego itu apa? Ego itu artinya aku, saudara. Masih ingat ya, kalau Bapak Ibu kita bilang ego kita berarti diri kita. Maunya kita punya ego, ya. Ini dari kata ego. Tapi anehnya setelah dibilang aku adalah, bukan hanya ego tapi juga eimi. Eimi ini juga artinya sama dengan ego. Jadi double ego, saudara, double diri, saudara. Sehingga mestinya diterjemahkan aku adalah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, aku adalah aku di sini. I am di dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris nggak bisa diterjemahkan I am ya, atau Indonesia aku adalah, kalau Indonesia aku adalah aku. Bapak Ibu Saudara, ini tidak bisa dilepaskan daripada nama Allah Yehova. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Musa diutus oleh Tuhan, lalu Musa mengatakan, oke Tuhan, tapi bangsa Israel kalau mereka tanya aku, siapa itu Tuhan yang mengutus engkau, siapa itu nama dia? Lalu Musa bertanya itu kepada Tuhan, jawab Tuhan seperti ini, firman Allah kepada Musa, ini adalah nama Tuhan, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku ini telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, ini adalah ego eimi. Aku adalah aku, itu adalah nama Allah Yehova. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Septuaginta
Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sampai kepada Keluaran 3 ayat yang ke-14 di sini, aku adalah aku itu diterjemahkan menjadi ego eimi. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Zakir Naik pernah mengatakan, Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Allah. Saudara, di dalam Yohanes 7 kali dia mengatakan, aku adalah aku. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Israel, ketika Yesus mengatakan I am, ego eimi, itu artinya dia mengklaim bahwa dia itu Allah Yehova. Ketika bangsa Israel begitu bangga bahwa mereka ini keturunan Abraham, keturunan secara daging. Yesus mengatakan kalau kamu banggakan itu, Allah itu bisa menjadikan keturunan Abraham daripada batu-batu ini. Tapi engkau dan saya harus mempunyai iman seperti Abraham. Lalu mereka begitu banggakan Abraham, Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, before Abraham was born, lalu Yesus mengatakan, aku telah ada, I am. Saudara coba lihat kalimat selanjutnya apa? Orang Yahudi yang begitu peka ketika melihat aku adalah aku, I am. Mereka ambil batu, langsung lempar Yesus. Kenapa? Ini berarti menghujat Allah. Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, dosa yang paling serius di dalam orang Yahudi itu adalah dosa pemberhalaan, idolatry, ciptaan yang disembah menjadi pencipta. Dan idolatry yang paling mengenaskan, itu bukan menyembah patung, menyembah batu. Tetapi ketika manusia itu menjadi Allah, itu sudah sangat-sangat keterlaluan. Itu sebabnya Yesus mengatakan before Abraham was born, I am. Ketika bicara I am, saudara, itu adalah dia ini menganggap dia sebagai Yahweh, sebagai Allah Yehova. Ini penghujatan Allah yang begitu luar biasa. Lalu ambil batu, lempar itu Yesus. Bapak Ibu Saudara, kitab Yohanes, di dalam ayat yang pertama dia sudah mengatakan Yesus adalah firman. Oknum kedua Allah Tritunggal, kita akan melihat John MacArthur ketika dia mengutip Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dia mengatakan, pada mulanya adalah firman. Dia mengatakan itu pre-existence with God. Itu artinya Yesus itu sudah ada sebelumnya bersama-sama dengan Allah, saudara. Lalu kemudian dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini artinya coexistent. Yesus itu hidup berdampingan dengan Allah Yehova, dengan Allah Bapa, saudara. And the word, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah yang terpisah daripada Allah Bapa, saudara. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus itu adalah Allah. I am who I am. Di dalam bahasa Inggris, bagaimana menerjemahkan ego eimi? Dia terjemahkan I am who I am atau I am that I am. Dalam bahasa Indonesia, aku adalah aku. Bapak Ibu Saudara, apa artinya Yesus ketika dia mengklaim aku adalah aku, atau Allah Bapa, Allah Roh Kudus, semuanya tiga pribadi ini mengatakan aku adalah aku, I am that I am who I am. Apa artinya? Dua arti di sini, Saudara. Arti yang pertama, berarti Allah itu eternal, kekal, dan Allah itu unchangeable. Allah itu tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, ketika dia bilang aku adalah aku, pertama-tama artinya dia tidak berubah, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, saudara.
Aku adalah aku. Kemudian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini juga bahwa Kristus itu juga kekal, saudara. Tuhan Allah, Yesus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tidak diikat oleh waktu. Bagi mereka tidak ada waktu lampau dan waktu masa depan. Makanya saudara, dia selalu bilang I am, dia selalu hadir. Dia tidak mengenal waktu, dia tidak diikat oleh waktu, saudara. Dia adalah eternal present. Nah saudara, Bapak Ibu, kalau kita melihat I am who I am, itu adalah present tense. Yesus itu selalu hadir. Dia hadir dimanapun, dia tidak mengenal waktu. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kembali Yohanes 8 ayat 58 tadi. Yesus bilang before Abraham was born. Sebelum Abraham itu jadi, I am. Saudara, di sini eternal present. Sekali lagi, Yesus tidak mengenal waktu lampau, waktu akan datang. Dia selalu ada di dalam setiap waktu, saudara. Dia adalah Alfa dan Omega. Bapak Ibu Saudara, kembali kita melihat Yesus adalah kekal dan tidak berubah. Ini arti yang pertama dari I am who I am. Aku adalah aku. Yang kedua, apa artinya aku adalah aku? I am that I am, saudara. Arti yang kedua jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu bahwa Allah itu self-existent. Allah itu ada dengan sendirinya. Dia menyebabkan segala sesuatu, tapi dia tidak disebabkan oleh apapun. Dia tidak bergantung kepada siapapun, saudara. Itu artinya self-existent. Ketika Tuhan mengatakan, aku adalah aku, I am who I am, dia tidak bergantung kepada sekeliling dia, sekitar dia. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita melihat kutipan ini. Matthew Henry, seorang Puritan. Dia mengatakan, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang begitu hebat di dalam sejarah, orang yang begitu terbaik di dalam sejarah, saudara, dia mesti mengatakan hanya anugerah Tuhan saya bisa seperti ini. Saya bisa hebat begini karena anugerah Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan. Tapi Matthew Henry mengatakan, tapi kalau Tuhan, dia berkata secara mutlak, saudara, dan ini lebih daripada yang bisa pernah dikatakan oleh makhluk, oleh manusia, oleh malaikat. Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku seperti ini adalah aku. Secara mutlak. Tidak bergantung jemaat yang dikasihi Tuhan kepada apapun. Dengan kata lain, Tuhan itu self-sufficient. Tuhan itu cukup pada diri dia. Saudara jangan pikir, oh ya Tuhan itu gila hormat, Tuhan itu gila mulia. Kalau kita tidak muliakan dia, dia punya kemuliaan itu menurun. Tidak ada, saudara. Tuhan itu adalah self-sufficient, saudara. Kita melihat kutipan daripada Musa. Saudara tahu ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, dia melihat Allah di situ. Saudara, dikatakan malaikat Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api, saudara. Lalu kemudian saudara yang keluar dari semak duri, lalu kita lihat, lalu ia melihat, Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api, saudara. Saudara, semak duri itu menyala, kita bisa lihat itu gambar ilustrasi. Tapi anehnya saudara, fuelnya, itu dia punya minyaknya yang membuat dia terus terbakar, itu bukan semak duri. Tuhan yang menyala itu saudara, yang terbakar di dalam semak duri itu, dia mempunyai self-sufficient. Saudara coba lihat malaikat Tuhan, M-nya itu huruf besar, artinya itu apa? Itu Tuhan. Saudara kalau baca perjanjian lama ada M besar, itu sudah diterjemahkan artinya itu Allah, saudara. Saudara baca dalam Keluaran pasal 3,
Nanti Musa bilang dia itu melihat Allah, dia memandang Allah, dia itu berada di dalam hadirat Allah. Ini yang namanya teofani, saudara. Theos itu artinya Allah, pania itu artinya appearance. Di dalam perjanjian lama Allah itu sudah muncul, saudara, sudah memunculkan dirinya di dalam bentuk yang visible, yang kita bisa lihat. Dan kali ini di dalam semak duri yang terbakar. Saudara, siapa Allah oknum keberapa itu yang ada di situ? John Calvin mengatakan ketika kita lihat teofani, itu adalah oknum kedua Allah Tritunggal. Itu adalah Yesus. Saudara tahu yang Musa lihat semak duri yang terbakar, dia lagi lihat Yesus. Yesus itu yang bilang kepada Musa, namaku I am who I am. Aku adalah aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang kita sudah mengerti I am. Sehingga di dalam 7 minggu akan datang kita dikasih landasan oleh kalimat ini. Sekarang kita masuk. Yesus I am yang pertama. Yesus yang adalah Allah. Dia mengatakan akulah roti hidup. I am the bread of life, saudara. Barang siapa yang datang kepadaku, dia mengatakan tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus lagi bicara di sini adalah makanan rohani, saudara, sebagai roti hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan, kita melihat Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, bukan hanya dari debu tanah, tetapi kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam mulut dia. Manusia bukan hanya makhluk jasmani, tapi juga makhluk rohani, makhluk batinnya, saudara. Itu sebab jemaat yang dikasih Tuhan, hanya manusia yang bisa menyembah Tuhan karena Tuhan memberikan nafas hidup ke dalam mulut dia. Binatang tidak bisa sembah Tuhan. Saudara jangan pikir nanti di surga ada binatang, lalu ada kucing Islam, kucing Kristen, kucing. Gak ada, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa manusia bukan hanya makhluk jasmani, tetapi manusia adalah makhluk rohani. Itu sebabnya di dalam Alkitab, jemaat yang dikasih Tuhan, ada 2 macam hidup, dipakai 2 kata, saudara. Kalau itu adalah biological life, dikatakan bios. Bios itu artinya hidup jasmani. Tapi ada satu kata lagi, zoe. Zoe itu adalah hidup rohani, spiritual life. Jadi saudara dan saya ketika makan roti ini, kita lagi bicara tentang makanan jasmani, kita butuh itu. Tetapi ketika saudara dan saya bicara tentang Yesus, roti hidup, kita bicara tentang makanan rohani. Kita bicara tentang makanan rohani. Menarik jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengatakan I am the bread of life. Kata life di sini bukan bios. Tapi life di sini adalah zoe, saudara. Life di sini adalah spiritual life. Sehingga Tuhan Yesus sedang menawarkan makanan rohani di sini. Akulah roti hidup. Roti yang telah turun dari surga. Saya kutip jemaat Tuhan, ini kita melihat Tuhan Yesus, kenapa dia mengatakan demikian, dia roti hidup. Dia tahu manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah mati di dalam dosa dia. Berada dalam cengkeraman dosa, berada di dalam kuasa dosa. Sehingga manusia itu, kata Rasul Paulus, sudah mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Saudara dan saya butuh Yesus sebagai roti hidup yang memberikan kepada kita makanan rohani. Saya mengutip jemaat yang dikasih Tuhan, Warren Wiersbe, dia mengatakan, Yesus menyatakan di sini bahwa ada 2 macam makanan. Makanan untuk tubuh kita yang kita butuhkan, saudara, tapi itu bukan yang paling penting. Dan makanan untuk batiniah, saudara dan saya, yaitu roh yang begitu esensial.
Apa yang manusia butuh itu bukan makanan tetapi hidup. Saudara dan saya punya banyak makanan, tapi kalau kita dalam keadaan mati, buat apa saudara? Makanan itu hanya bisa menopang hidup. Tetapi Yesus sebagai roti hidup, itu memberikan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang tahu ada dua macam hidup. Ada dua macam kebutuhan daripada manusia. Ketika Yesus mengatakan aku roti hidup, dia maksudkan itu adalah makanan rohani. Nah, ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, I am the bread of life, lalu dia mengatakan jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa roti itu turun dari surga. 7 kali di dalam Yohanes pasal 6, dia mengatakan bahwa roti itu turun dari surga sekali, 2 kali. Saudara baca Yohanes 6 itu juga 7 kali. Artinya kembali angka 7 ini artinya sempurna, saudara. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus di dalam bacaan kita dia hubungkan dengan mana dari surga. Dia hubungkan diri dia itu dengan Keluaran 16. Keluaran 16 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan bangsa Israel itu makanan mana dari surga. Nah, di dalam tradisi Yahudi, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu ada satu tradisi yang begitu dipercaya bahwa Musa yang menurunkan itu mana dari surga, Mesias yang akan datang juga akan melakukan hal yang sama. Kita akan melihat di dalam kutipan ini. Apa yang penebus yang pertama lakukan, dia membawa datangkan mana dari surga. Mesias yang akan datang, itu akan melakukan hal yang sama. Menurunkan mana dari surga. Itu sebabnya di dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu tuntut Yesus tanda. Betul engkau ini Mesias? Coba sekarang turunkan roti dari surga kayak Musa dulu. Saudara, kutipan daripada tradisi Yahudi ini adalah cukup alkitabiah. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Mesias itu akan mirip dengan Musa. Kita akan coba lihat kutipan ini. Ulangan 18 ayat 18, ketika Tuhan menjanjikan kepada Musa, kepada bangsa Israel, Mesias akan datang, dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi umat pilihanku, bagi Israel, dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Ini mukjizat. Orang Yahudi tidak tuntut lebih daripada itu. Ini tidak cukup membuktikan engkau adalah Mesias. Kami ingin tahu apakah engkau juga menurunkan mana dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 hal Tuhan Yesus meresponi bangsa Yahudi pada saat itu. Yang pertama Yesus bilang, kalian jangan terfokus kepada Musa. Yang turunkan mana dari surga itu bukan Musa tapi Allah. Pertama-tama kalian mesti clear dengan itu. Sumber mana itu bukan Musa tetapi Allah Bapa. Allah Yehova ini adalah sumber daripada mana. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, Yesus mau katakan, mana yang dimakan nenek moyang kamu itu hanya simbol daripada roti yang sebenarnya. The true bread, roti yang sejati dari surga, dan itulah aku. Saya ulangi, Yesus mengatakan mana dari surga yang dimakan nenek moyangmu, lalu mereka mati juga kan, mati di dalam dosa, itu adalah hanya simbol daripada mana roti hidup yang sesungguhnya dari Allah yang akan turun ke dalam dunia ini. Inilah aku. Saya kutip jemaat yang dikasihi Tuhan daripada William Barclay. Yesus menyatakan bahwa mana itu bukan roti Allah, bukan sesungguhnya roti Allah. Itu hanya satu simbol daripada roti Allah. Roti Allah
adalah Ia yang turun dari surga dan memberikan kepada manusia bukan sekedar pemuasan secara kelaparan fisik, tetapi yang Dia berikan itu adalah hidup. Dan Yesus sedang mengklaim bahwa pemuasan saudara hidup manusia seutuhnya itu hanya ada di dalam diri Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan Mesir, orang Yahudi juga tuntut Mesias itu harus melepaskan mereka daripada penjajahan Romawi. Ini salah. Musa ketika melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, itu hanya simbol daripada Yesus, Mesias yang akan membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Bukan penjajahan Romawi. Memang Mesias itu akan sangat mirip dengan Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sampaikan kepada orang Yahudi, dulu Allah turunkan mana dari surga, tahu tidak? Hari ini saya itu datang dari surga. Inilah roti hidup yang memberikan hidup yang kekal. Mana dari surga itu hanya simbol. Setelah makan itu, nenek moyang kamu juga mati di padang gurun. Tetapi ketika engkau memakan saya, engkau berfellowship dengan saya, engkau akan mendapatkan hidup yang selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Nah, kita melihat roti, Yesus adalah roti hidup, the bread of life. Kenapa pakai kata the, artikel the di sini? Nah, saya kutip jemaat yang dikasihi Tuhan daripada satu orang penafsir Perjanjian Baru. Dia mengatakan penggunaan ya artikel tertentu the di sini di dalam the life ini adalah pasti definitive and restrictive dan itu membatasi. Artinya apa? Artinya ketika Yesus bilang I am the bread of life, saya ini satu-satunya, selain saya tidak ada yang lain. Jangan cari lagi Mesias yang lain, jangan cari lagi yang lain. Saya satu-satunya, selain saya tidak ada yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus mendeklarasikan ini. Zaman itu ketika Israel lagi di dalam penjajahan Romawi. Saudara, saat itu kebenaran itu begitu dirindukan, keadilan ditunggang balikan. Saudara, saat itu kesucian itu menjadi mimpi setiap orang. Pada saat itu setiap orang itu rindu akan kedamaian. Mereka rindu akan spiritual. Bukan hanya itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bayangin dari kitab Malaiki sampai dengan Yesus datang, tengah-tengah itu 400-an tahun tidak ada nabi yang berbicara, saudara. Seolah-olah bangsa Israel ini hidup di dalam kegelapan gulita yang begitu pekat. Orang pada saat itu punya spiritual itu begitu haus dan lapar. Pada momen itu, saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Penghiburan yang begitu luar biasa. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat, kita begitu kecewa. Dikatakan banyak yang tidak percaya. Saudara, belas kasihan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Umat Tuhan itu begitu butuh juru selamat. Mesias itu datang tepat saatnya, saudara. Dan kita harapkan begitu banyak orang berlomba-lomba percaya kepada Kristus. Tapi kita begitu kecewa. Saudara, orang ini bukan hanya tidak percaya, mereka bersungut-sungut, mereka insult Yesus. Mereka itu menghina Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bagaimana engkau mengklaim kamu itu adalah roti yang turun dari surga. Kamu ini kan anaknya Yusuf tukang kayu yang kita kenal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka tidak bisa percaya. Kenapa? Saya kutip daripada James Boyce di sini, saudara. Dia mengatakan orang Israel itu tidak bisa percaya karena satu orang, mereka tidak mungkin, tidak dapat untuk percaya, tidak bisa percaya, saudara.
Mereka tidak ada kemampuan untuk bisa percaya. Mereka punya ketidakmampuan, saudara. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inability di sini, ketidakmampuan ini bukan secara fisik. Misalnya, mereka dilahirkan lumpuh lalu bilang, Yesus itu kamu harus datangi Yesus. Ya bagaimana orang lumpuh bisa datang? Jadi bukan salahnya mereka dong. Atau mereka itu orang buta, saudara, lalu bilang, lihat Yesus. Ya mau lihat bagaimana, ini mata lagi buta kok, saudara. Ini bukan ketidakmampuan secara fisik. Tetapi mereka itu, saudara, tidak buta, tidak lumpuh. Tapi mereka tidak bisa percaya karena natur dosa. Mereka tidak mungkin datang kepada Tuhan Yesus karena naturnya itu berbeda. Saya kasih contoh. Misalkan durian, saudara ya. Saudara, saya yakin sebagian besar di sini juga suka durian ya. Istri saya itu jauh lebih suka dari saya ya. Saya ini oke lah, moderat, saudara. Tapi saudara, ketika kita undang orang-orang barat, ya cium saja saudara. Dia bilang ini bau busuk apa saudara. Ada yang samakan dengan keju Prancis saudara, yang bau sekali itu. Nah Bapak Ibu saudara, ini kita bicara ada orang yang natur penciumannya saudara. Durian itu saudara dia makan dengan lahap sekali. Ada sebagian orang saudara, orang Indonesia sangat kecil persentase, tapi orang barat mungkin sebagian besar, saudara nggak bisa tahan bau durian, apalagi makan durian. Saudara, ini contoh bagi kita lihat ya, ada natur penciuman perasa yang nggak bisa. Entah bagaimana saudara, memang nggak klop di situ. Saya kasih contoh ilustrasi ini. Nah, Bapak Ibu saudara, coba kita lihat ilustrasi ini saudara. Saudara, ada Air Canada yang terbang saudara dari Montreal itu ke Vancouver. Saudara, ketika baru naik terbang, pilotnya langsung panik. Ini bau apa saudara? Sampai seisi itu saudara, penumpang semua saudara nggak tahan. Ternyata ada durian di dalam saudara. Langsung itu oksigen keluar saudara, yang untuk oksigen itu keluar. Lalu pilot bilang ini ada sesuatu yang emergensi, kita mesti mendaratkan kembali pesawat. Aduh saudara, kalau lihat durian kuning kayak begitu ya. Saudara, dengan saya sudah air liur. Aduh, ini durian Malaysia ini, yang biasa di Singapura ini yang kita makan nih, atau yang saudara makan di Malaysia. Saudara, pesawat itu bisa mendarat darurat saudara. Karena durian. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan. Ini untuk kasih contoh saudara. Bahwa kembali saudara dan saya itu mempunyai natur yang beda. Contoh durian atau kambing saudara. Ada sebagian orang saudara suka makan kambing. Aduh, ini kesempatan luar biasa. Ada yang cium baunya dia sudah stay away saudara. Begitu jauh. Ini mirip. Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di sini saudara membuktikan. John Calvin punya kalimat yang didasarkan pada firman Tuhan. Ada kehancuran total, ada total depravity. Natur manusia yang rusak total. Manusia tidak mungkin bisa datang kepada Yesus. Di sini saudara dan saya memahami. Di tengah-tengah kebutuhan akan roti syiduk, makanan rohani. Yesus itu datang loh. Tawarkan loh. Undang loh. Tapi begitu banyak orang yang gak percaya. Bukan hanya itu, mengenyek dia, menginsult dia, menghina dia. Di sini kita menjadi marfum saudara. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, untuk percaya kepada Yesus. Saudara dan saya mesti punya natur yang baru. Saudara dan saya betul-betul harus punya natur yang baru saudara. Untuk saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus. Saudara, James Boyce, dia pakai istilah bangkit daripada antara orang mati. Saudara masih ingat Yesus bangkitkan Lazarus? Waktu bangkitkan Lazarus, Yesus mengatakan, Lazarus, come forth. Lazarus, keluarlah. James Boyce mempertanyakan, ketika kalimat itu disampaikan kepada Lazarus, bagaimana mungkin Lazarus bisa dengar sebelum dia dibangkitkan? Saya ulangi. Sebelum mendengar suara Yesus,
Roh Kudus sudah bangkitkan Lazarus. Baru dia bisa mendengar suara Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus ketika mengatakan akulah roti hidup. Kalau Roh Kudus belum bangkitkan saudara dan saya punya spiritual, kita nggak bisa dengar. Itu yang Yesus bilang, katakan mereka mendengar tapi tidak mengerti. Mereka melihat tapi tidak bisa memahami. Saudara, prosesnya Allah memilih sebelum dunia diciptakan. Yang kedua, regeneration, kelahiran baru. Yang ketiga, baru saudara dan saya bisa percaya. Tanpa Tuhan bangkitkan, ciptakan engkau dan saya menjadi baru. Saudara dan saya nggak bisa dengar. Lazarus sebelum dibangkitkan, bagaimana dia bisa mendengar suara Yesus lalu dia keluar? Itu artinya Allah Roh Kudus sudah membangkitkan dia dulu saudara. Dia sudah terbangun. Baru suara Yesus, Lazarus keluarlah, baru dia keluar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kutip pada Petrus yang pernah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Ciptaan baru ini bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa kelahiran baru, tanpa regeneration, tanpa ciptaan baru, saudara dan saya tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, Tuhan Yesus katakan di dalam bacaan kita, tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik Helquain oleh Bapa yang mengutus aku. Saya ulangi. Tidak ada yang bisa datang kepadaku, kata Yesus, jikalau itu tidak ditarik oleh Tuhan. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, kita melihat kata ditarik di sini. Ditarik artinya apa? Saudara dan saya di dalam arah yang berlawanan dengan arah yang Tuhan mau. Saudara tidak bilang didorong di sini. Kalau didorong, saudara dan saya sudah on the right track, lalu saudara dan saya jalan, cuma kurang Tuhan dorong sedikit sudah langsung masuk. Tapi di sini jemaat yang dikasih Tuhan adalah arah yang berlawanan 180 derajat. Ditarik oleh Allah Bapa, saudara. Saudara tahu apa artinya pertobatan? Dalam bahasa Yunani metanoia. Metanoia itu apa? Ada toko buku metanoia. Apa artinya? Artinya berbalik 180 derajat, saudara. Dia berbalik itu 180 derajat. Saudara dan saya sedang pergi menuju kepada neraka, kepada kebinasaan. Tuhan tarik kita. Tuhan balikan kita supaya kita ke arah yang berlawanan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Allah Bapa menarik engkau dan saya, pasti ada perlawanan di situ. Kita punya natur yang fana, natur dosa itu akan berlawanan. Tapi tidak mungkin bisa kalahkan Allah Bapa punya tarikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini yang dinamakan irresistible grace. Anugerah yang tidak tertahankan. Nah, saya kutip jemaat yang dikasihi Tuhan daripada Leon Morris. Ya. Satu orang penafsir perjanjian lama yang sangat-sangat terkenal. Dia mengatakan tidak ada satu contoh pun di dalam perjanjian baru dari penggunaan kata Helquain ini, hal ditarik ini, di mana saudara perlawanan dari manusia berdosa itu bisa berhasil. Dia bilang selalu saudara, kuasa menarik itu selalu menang saudara, seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-6 di sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah yang tidak tertahankan artinya. Saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Allah Bapa sebelum dunia ini diciptakan. Ketika saat saudara dan saya jadi lahir baru, saudara dan saya pasti lahir baru pada saat itu. Ketika kita melawan sekuat apapun gak bisa. Ini adalah irresistible grace, anugerah yang tidak tertahankan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Yesus berkata, akulah roti hidup. I'm the bread of life. Barang siapa datang kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang menerima aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kita perhatikan di sini, Yesus roti hidup. Saudara, artinya bukan pertama-tama dia sekedar punya roti hidup, tapi dia adalah roti hidup itu sendiri. Saya ulangi, Yesus sebagai roti hidup, saudara, bukan pertama-tama dia hanya sekedar punya roti, tetapi dia itu adalah roti hidup itu sendiri. Saudara dan saya yang percaya kepada dia, yang datang kepada dia, saudara dan saya mesti berelasi dengan dia. Nanti di waktu-waktu mendatang kita akan bicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Waktu Yesus bilang dia itu jalan, bukan dia sekedar tahu jalan, bisa tunjuk saudara dan saya jalan di mana, sama dengan pendiri-pendiri agama yang lain, saudara. Yang pretensi bahwa mereka tahu jalan. Tapi ketika Yesus mengatakan akulah jalan, saudara, dia itu jalan itu sendiri. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau di dalam situasi COVID, semua orang mencari vaksin. Lalu kita dengar ada satu orang punya vaksin. Atau satu negara, saudara, satu orang punya vaksin, kita datang kepada dia. Dan orang ini bilang begini, saya bukan hanya sekedar punya vaksin loh, saya ini vaksinnya. Saudara mau lepas dari itu, saudara mesti selalu attach dengan saya. Saudara harus selalu bersama-sama dengan saya. Saudara dan saya harus berfellowship, bersekutu dengan saya. Saudara harus pegang tangan saya. Di situ vaksin itu masuk kepada saudara. Dan saudara tidak akan bisa lepas. Supaya saudara dan saya tidak mati oleh COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya kutip daripada Merrill Tenney. Dia mengatakan, Tuhan Yesus itu inginkan umat kepunyaan dia itu bisa menerima dia, saudara, bisa percaya dia. Bisa datang kepada dia. Tidak sesederhana sekedar untuk apa yang dia bisa berikan, saudara. Tapi untuk apa dia itu menjadi untuk mereka. Dia itu berfellowship, hubungan dengan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudahkah saudara dan saya punya roti hidup itu? Kalau punya, saudara, ada beberapa hal ini sebagai ciri-ciri saudara dan saya sudah punya roti hidup. Yang pertama, kalau betul saudara dan saya punya roti hidup, saudara dan saya dengan Yesus itu nggak bisa lepas. Ini seringkali sekali lagi saya harus mengatakan ini berulang-ulang, dan ini firman Tuhan yang bicara union with Christ, doktrin kesatuan Yesus dengan orang percaya. Saudara dan saya nggak bisa lepas daripada dia. Itu sebenarnya Paulus mengatakan dalam Roma 8. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada itu ancaman, ya, ketelanjangan, kemudian pedang, ya, penganiayaan yang bisa melepaskan kita daripada kasih Kristus. Saudara dan saya bukan sekedar percaya Yesus, dia kasih kemudian roti hidup kita makan selesai kita pergi. Enggak, saudara dan saya berfellowship dengan dia. Saudara tahu kenapa pakai metafora roti? Metafora roti itu, saudara tahu, roti itu adalah necessary for life. Mau ditekankan di sini, saudara, kembali. Roti itu adalah hal yang sangat-sangat mutlak untuk hidup kita. Ketika Tuhan Yesus 40 hari, dia berpuasa, dia lapar. Setan mengatakan apa? Ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara, asumsi setan, presuposisi dia tahu roti itu untuk mempertahankan hidup. Tanpa roti Yesus mati. Lalu Tuhan Yesus kutip dari Ulangan 8 ayat yang ketiga, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi saudara coba lihat, manusia hidup bukan dari roti saja, artinya manusia memang hidup dari roti. Saudara, roti adalah necessary for life. Saudara dan saya nggak bisa lepas daripada itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu raja-raja
pasal 17, Elia dan janda miskin di Sarfat ketika musim kelaparan. Tuhan kemudian bilang Elia ke situ, lalu Tuhan minta janda ini kasih makan Elia. Ketika Elia minta makan, apa yang dikatakan oleh janda ini, saudara? Saya hanya punya segenggam itu tepung. Saya punya sedikit minyak. Saya punya 2-3 potong kayu api. Tahu tidak, Nabi Elia, saya akan bikin roti yang terakhir, makanan yang terakhir untuk saya dan anak perempuanku. Setelah kami makan, kami mati. Saudara lihat di sini, roti adalah makanan yang terakhir. Saudara, jika betul saudara dan saya sudah memiliki roti hidup itu, saudara dan saya tidak mungkin terpisah daripada Kristus. Saya kutip daripada Rasul Paulus di sini, dia mengatakan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ini adalah union with Christ. Yang kedua, ciri yang kedua, kalau saudara dan saya sudah punya roti hidup. Yang pertama tadi, bahwa roti itu adalah necessary for life. Saudara, yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, ciri yang kedua, bahwa roti itu dimakan setiap hari, saudara. Saudara, di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam bahasa Inggris, coba kita lihat di sini, ESV. Give us this day our daily bread. Saudara, pada zaman itu roti itu makanan pokok, saudara. Sehingga konteks pada saat itu manusia hidup bukan dari roti saja. Atau sekarang ini saudara, kita bisa mengatakan itu nasi, itu makanan pokok kita. Saudara lihat kalau orang Indonesia ke luar negeri, tidak bisa tahan lama, mesti ada nasi. Saudara, kalau makan snack, makan roti, itu namanya belum makan kalau belum makan nasi. Saudara lihat Kentucky Fried Chicken, saudara. Di luar negeri itu makan pakai french fries, itu pakai kentang goreng, saudara, ya french fries. Di Indonesia, saudara, itu ada nasi. Malah saya dulu, jemaat yang dikasih Tuhan, sudah makan Indomie, pakai nasi lagi, saudara. Saudara, karena nasi itu sesuatu yang makanan pokok kita di sini. Saudara, kalau nggak makan nasi rasanya belum makan gitu loh. Nah, ini mirip zaman itu, roti, saudara, bukan nasi. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jika betul saudara dan saya sudah bersama dengan roti yang hidup itu, setiap hari kita mesti makan roti yang hidup. Setiap hari saudara dan saya mesti dengar suara Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk saudara dan saya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Saudara, jangan jadikan firman Tuhan ini adalah obat. Jadi kalau ada masalah, ada sakit baru makan obat. Bukan, saudara. Firman Tuhan ini bukan jimat, saudara. Ada sakit apa lalu ambil jimat itu lalu kita coba A, B, C, D. Enggak, saudara. Firman Tuhan itu adalah nutrisi, makanan sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan harus saudara dan saya makan setiap hari. Saudara, our daily bread. Saya baca Mazmur pasal 1, jemaat yang dikasih Tuhan, ayat 2, ayat 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Saudara dan saya bagaikan pohon ya, yang ditanam di tepi aliran air. Terus hidup kita bergantung di situ. Setiap hari saudara dan saya itu membaca firman Tuhan. Ciri yang ketiga, saudara. Jika kita sudah mempunyai roti hidup. Yang pertama, saudara dan saya itu menjadi satu dengan Kristus. Yang kedua,
Setiap hari kita butuh pimpinan Tuhan. Yang ketiga, saudara, roti itu untuk setiap orang. Roti itu sweetened for everyone, saudara. Saudara, kalau kita bicara nasi atau zaman itu roti, saudara. Bukan mulai dari raja sampai rakyat jelata, presiden sampai rakyat jelata, semua makan nasi. Mungkin lauknya beda, sayurnya beda, ikannya apa, ikan-ikan atau ikan daging, ikan sapi silakan. Tetapi makanan pokok itu sama, adalah nasi. Orang miskin sampai kepada orang kaya, saudara, semua makan makanan pokok yang sama. Jemaat yang dikasih Tuhan, artinya apa? Setelah saudara dan saya menikmati roti hidup, kita tahu persis roti ini harus diberitakan. Tuhan yang adalah roti hidup harus kita beritakan, saudara. Ada penafsir yang membahas bagian ini. Dia bandingkan dengan Yohanes pasal 4. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Saudara, perempuan ini butuh Yesus. Yesus bilang, panggil suamimu. Saya gak punya suami. Kamu punya 5 suami. Laki-laki yang sekarang hidup dengan kamu itu bukan suami kamu. Itu laki-laki lain. Mungkin masih single atau laki-laki itu adalah suami orang sekarang hidup sama kamu. Saudara, perempuan ini butuh Yesus. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia tahu Yesus untuk everyone. Itu sebab dia memberitakan Yesus. Satu kota itu, saudara, datang kepada Yesus. Jikalau saudara dan saya adalah roti hidup, saudara dan saya akan memberitakan keselamatan itu. Saudara, saya mau tanya, kalau muncul vaksin COVID, apakah saudara dan saya cuma beli satu? Kalau kita bisa beli sekian banyak. Saudara, kita ingat anak kita ingat istri, istri ingat suami. Kita ingat papa kita, orang tua kita juga butuh. Saudara, begitu sukacita. Malah saudara, begitu sukacita, uang berapapun itu beli supaya menolong sebanyak mungkin orang yang sakit. Orang-orang miskin yang tidak mampu untuk beli, saudara bagi untuk mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Amin, saudara. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ungkapan 7 I am yang pertama, yang sudah kami pelajari, yang telah dikhotbahkan. Tuhan berkati firman-Mu ini. Aku adalah roti hidup, kata Tuhan Yesus, the bread of life. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Terima kasih ya Tuhan. Roti yang dari surga itu telah turun ke dalam dunia. Dan kami telah menikmatinya, sehingga kami mempunyai hidup yang kekal. Tolong kami ya Tuhan, untuk memberitakan roti yang hidup itu. Jadikanlah kami alat kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin.